Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali. Biarlah kita mengingat setiap kasih, setiap kebaikan Tuhan yang Dia boleh nyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari mempersiapkan diri lebih lagi kita menyembah Dia Tuhan, sebab besar setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan,
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab kasih-Mu besar buat hidup kami. Oleh sebab itu biarlah hati kami terus bersuka, hati kami terus menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak, Engkau Tuhan yang layak menerima segalanya. Oleh sebab itu biarlah hati-Mu disenangkan melalui pujian kami. Kami siap bersuka bersyukur lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi kita merasakan walaupun hari-hari ini tidak baik, tapi kita masih mau tetap percaya Tuhan kita baik. Amin. Yes. Lebih lagi kita mau katakan dengan iman kita, dia Tuhan yang baik. Haleluya. Dia Tuhan yang mati bagi kita. Dia Tuhan yang bangkit. Haleluya. Dia mati bagi
biar terus kita mengimani apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan yang baik. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita, sebab besar setianya. Kemana kita dapat pergi menjauhi kasih Tuhan, sebab Dia mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat Tuhan, Engkau dekat. Bahkan setiap pengorbanan kami kepadamu, bahkan seluruh tidak dapat membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
Kami tahu betapa berharganya hidup kami di mata-Mu Tuhan. Engkau memandang kami sebagai sesuatu yang indah. Oleh sebab itu biarlah terus Tuhan, kami mau memperbaiki hidup kami, supaya hidup kami boleh lebih indah di pemandangan-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan. Biarlah firman-Mu yang akan membuat hidup kami berubah. Firman-Mu yang akan terus menuntun langkah-langkah hidup kami. Supaya dengan firman-Mu itu juga yang akan terus membuat hidup kami Tuhan menjadi mulia. Berkati setiap kami, bahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau berbicara, Engkau menyatakan yang terbaik buat setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Kami siapkan hati yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kita akan lanjutkan dengan seri khotbah kita tentang menurut firman Tuhan. Dan hari ini kita tahu bahwa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Itu artinya saudara, kita sedang berpacu dengan waktu. 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan sepanjang tahun ini? Masih ada 4 bulan yang kita bisa investasikan waktu kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Untuk itu saya memberikan tema dalam khotbah ini adalah pergunakan waktu menurut firman-Nya. Ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen, banyak membuang waktu. Kenapa? Karena mempergunakan waktu ini adalah menurut cara-cara manusia. Tuhan sudah memberikan kita fasilitas yang luar biasa. Dari firman-Nya lah, maka kita bisa melihat ada banyak anugerah Tuhan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan. Dan itu pasti lebih efektif. Kenapa? Karena yang mengarahkan adalah firman. Maka kita perlu baca di dalam Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Amin. Nanti kata Tuhan, sesungguhnya waktu akan datang. Itu artinya hari itu ada di depan kita. Saya tidak tahu apakah minggu ini, minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Tapi Tuhan sudah nubuatkan bahwa sesungguhnya waktu itu akan datang. Apa itu waktu yang akan datang? Orang tidak akan lapar akan makanan dan haus akan minuman. Tetapi mereka akan lapar dan haus akan mendengar firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini ada kebanyakan kita menghabiskan waktu untuk mencari makanan, menghabiskan waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kita tidak lagi punya waktu. Walaupun keadaan sudah dibuat sedemikian rupa. Apalagi tambah dengan saudara harus diam di rumah. Memang kesempatan untuk mencari sesuap nasi itu semakin sulit. Tetapi ini adalah peluang untuk kita memanfaatkan waktu yang ada. Apa itu? Untuk
menimbah, menggali, menimbun, menginvestasi makanan rohani yaitu firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Karena satu waktu orang akan lapar bukan oleh makanan dan minuman, tetapi mereka akan lapar mau mendengar firman Tuhan. Alkitab mencatat ayat yang ke-12. Mereka akan mengembara dari laut, menjelajah dari utara ke timur, mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatinya. Inilah waktu dan kesempatan kita memberikan waktu hidup kita untuk mendengar, membaca, melaksanakan, mempraktekkan firman Tuhan. Bapak Ibu, tujuan khotbah ini adalah dasarilah hidup kita dengan firman. Maka waktu kita akan efektif diarahkan Tuhan pada tujuan yang pasti. Karena sudah saya katakan tadi, firman Tuhan itu adalah fasilitas Tuhan memberikan kepada kita. Jalan keluar untuk supaya kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan berdasarkan firman Tuhan, maka itu jauh lebih efektif, tepat guna untuk kita mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mencapai suatu tujuan yang pasti, itu dibutuhkan suatu keputusan, yaitu waktu kita bertindak dan melangkah. Karena tanpa memutuskan waktu yang tepat, langkah pertama kita tidak akan pernah sampai pada tujuan dan cita-cita akhir kita. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita memberikan waktu, bertindak sesuai dengan waktu yang diputuskan oleh firman Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan banyak orang gagal karena mulai menggunakan waktu dengan caranya, bukan dengan cara Tuhan. Nah Bapak Ibu, Rut kita belajar di hari ini bahwa Rut adalah seorang yang mengambil keputusan karena dia menghargai waktu. Kenapa? Karena dia tahu firman Tuhan yang sudah mengarahkan dia. Dia ingin bergabung dengan umat Allah. Dan apa yang terjadi? Cita-citanya dia harus sampai ke Bethlehem. Rut 1 ayat 18 sampai 22. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Iya, ini contoh yang baik untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita lihat Rut, dia adalah orang yang mengambil keputusan dengan tidak membuang waktu. Ia memutuskan untuk melangkah dengan pasti ke Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Rumah roti. Apa rumah roti? Itulah firman Tuhan. Maka dia ambil keputusan untuk bergabung, bersekutu dengan firman. Kita lihat memang ada sebuah perbandingan terbalik yang terjadi antara Rut dan Naomi. Ayat 21 tadi dikatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia mengambil keputusan untuk pergi ke Moab
itu bukan dari keputusan firman. Jadi saudara lihat bagaimana kalau kita mau diarahkan oleh firman, itu akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita, dan tujuan itu pasti akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Tetapi kita yang mengambil keputusan dengan cara kita, dengan logika kita. Pengalaman Naomi, dia katakan tadi, waktu aku pergi, aku mengalami hopeless, mengalami kekosongan. Kenapa? Karena meninggalkan Bethlehem. Dengan tangan yang penuh ketika aku pergi, tapi waktu Tuhan pulangkan dia katakan dengan tangan yang kosong. Mari kita belajar ini dengan sungguh-sungguh. Makanya hargailah waktu-waktu kita Bapak Ibu. Kita harus mengejar apa itu firman. Karena firmanlah yang akan membawa kita pada waktu-waktu yang tepat untuk kita melakukan aktivitas rohani kita. Untuk mencapai tujuan akhir kita. Sorga yang sedang menanti kita. Matius pasal 5 ayat 6 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya. Kenapa orang sering pergi ke Moab walaupun waktu itu Moab penuh dengan makanan? Karena mereka tidak pernah mengalami kepuasan secara rohani. Orang banyak terus mengejar apa yang disebut dengan hal-hal duniawi. Apa yang disebut dengan hal-hal kedagingan. Kenapa? Karena tidak pernah puas. Maka Tuhan menjamin mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dijamin berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi cita-cita kita dalam pembelajaran ini. Mari kita belajar. Kalau kita menghargai waktu kita karena mau diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka contoh pertama ini kita belajar dari Rut. Dia berkeputusan untuk tidak membuang waktu. Rut pasal 1 ayat 18 sampai 19 bagian A saja. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ini yang saya katakan kepada saudara, kita perlu belajar. Membuat sebuah keputusan. Supaya tidak membuang waktu. Kita harus tahu dari mana dasar yang kita lakukan. Makanya dasar firman Tuhan ini menjadi sangat hakiki bagi orang percaya. Kalau kita mau menggunakan waktu secara efektif, belajarlah dari firman Tuhan. Karena kalau tidak kita akan membuang waktu dan akan bisa terjadi Naomi yang lain. Ketika dia mengambil keputusan untuk pergi ke Moab, dia katakan dengan penuh, mungkin dengan penuh semangat, penuh biaya, penuh fasilitas. Tapi waktu dia mendengar firman Tuhan dan dipulangkan, dia harus mulai dari nol. Tapi ini, dia mulai dari nol untuk bertindak, mengambil keputusan untuk tidak membuang waktu. Inilah Rut. Sudah dikasih tahu oleh Naomi. Saudaramu, iparmu sudah kembali ke Allahnya dan ke bangsanya. Tetapi Rut berkata, jangan mendesak aku. Biarkanlah aku pergi bersama dengan engkau. Karena di sana adalah, di mana ada Allahmu, di situ juga Allahku. Di mana engkau mati, aku juga mati di sana. Ini sebuah keputusan. Dan Bapak Ibu lihat ayat 19 bagian A. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ini keputusan yang berani. Mereka tahu waktunya tepat untuk kembali kepada firman. Kepada Bethlehem. Nah, resiko
keputusan yang diambil oleh Rut. Kenapa saya katakan resiko? Karena dia adalah orang kafir. Tuhan mencatat di dalam Ulangan pasal 23 ayat 3 bahwa hukum Taurat melarang masuk bergabung orang Moab kepada umat Tuhan. Dibacakan Ulangan 23 ayat 3. Seorang Moab jangan masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Iya. Yang jelas ini Rut sudah diingatkan oleh Naomi bahwa kamu sudah ada larangan dan jelas nama bangsa di dalam Ulangan pasal 23 ini disebut Moab. Seorang Moab jangan masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh. Tetapi kenapa Rut begitu antusias? Dia mengambil sebuah resiko yang begitu hebat. Karena Rut padanannya sama dengan Abraham. Abraham juga adalah orang yang bukan umat, tapi dibuat oleh Tuhan menjadi umat. Kenapa? Karena iman. Nanti kita belajar itu di setelah berikut ini. Tapi yang saya ingin menjelaskan kepada semua kita, bahwa keputusan kita untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti ada resikonya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, fasilitas dari firman Tuhan apa atau manfaat apa yang diambil oleh Rut? Karena dia harus masuk di dalam kelompok umat Allah ini. Ada jaminan? Ada. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua ini adalah firman nubuatan. Dibacakan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Iya, pada waktu aku berkenan. Kapan waktu Tuhan berkenan? Firman Tuhan katakan di bagian ayat yang ke-B. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itulah kita harus mengambil keputusan. Sekarang kita harus ambil keputusan. Mau melakukan tindakan segala sesuatu berdasarkan firman atau tidak. Itu keputusan harus dari kita. Karena Tuhan menjamin pada waktu aku berkenan. Kapan dia berkenan? Tuhan memberikan tanda. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Artinya kalau kita melewati batas waktu Tuhan, maka itu akan lewat. Kalau kita menunda mengambil keputusan, maka itu pasti akan lewat. Karena Tuhan berkata hari ini adalah hari penyelamatan itu. Makanya Rut dia mengambil keputusan. Sekarang berangkat ke Betlehem. Saudara-saudara yang perlu kita belajar keputusan ini dari Rut. Bahwa dia melakukan dengan iman yang ngotot. Iman yang tertuju kepada sebuah kepastian. Sampai dia harus berkata apa di dalam pasal 1 ayat 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau,
selain daripada maut. Haleluya. Inilah iman yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang kafir tapi mau percaya. Yang sangat terkesan adalah ketika dia berkata, Allahmu akan menjadi Allahku. Luar biasa. Kalau kita mengambil keputusan itu walaupun ada resiko. Waktu itu adalah waktu perkenanan. Hari ini, hari penyelamatan itu dibutuhkan iman yang serius. Dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh. Dibutuhkan iman yang walaupun ada resiko penolakan. Tapi dia harus percaya bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan. Dan yang kedua, selain punya iman yang ngotot, Rut dari janji yang dia terima, dia tahu bahwa dia akan ditebus. Karena ini sudah disampaikan. Ini benar-benar dia punya iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Makanya kalau kita menggunakan setiap keputusan, melaksanakan waktu-waktu kita karena diizinkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan banyak jalan keluar lewat firman-Nya. Rut menjadikan firman Tuhan itu sebagai dispensasi anugerah. Kenapa? Karena ketika dia mau menyembah kepada Allah Tuhan orang Israel, dia pasti tidak akan mati. Ini penting. Makanya keselamatan yang ada sekarang ini yang sudah kita terima, jangan kita sia-siakan. Pergunakan perjalanan iman kita dengan firman yang teguh. Yang kedua, buatlah keputusan mengikuti waktu Tuhan. Rut pasal 1 ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Iya, ini gara-gara tidak ada makanan waktu itu, maka Naomi dan keluarganya pergi ke Moab. Tetapi dengar, ketika mereka mengambil keputusan mengikuti waktunya Tuhan, maka terjadilah yang namanya anugerah yang luar biasa. Keputusan untuk mengikuti waktu Tuhan diawali dengan apa? Mereka berkemas. Dan kedua menantunya dan dia berangkat. Kenapa? Karena kata firman Tuhan, mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Ini penting Bapak Ibu, untuk kita terus ada di dalam waktunya Tuhan. Keputusan kita untuk mengikuti waktunya Tuhan ini menjadi penting. Makanya jangan pernah lari dari situasi dan kondisi. Karena ada waktunya Tuhan akan melimpahkan berkat. Tidak perlu korban seperti Naomi. Dia pergi waktu dalam keadaan yang makmur. Tapi dia katakan waktu dia pulang dalam keadaan yang kosong. Seringkali kita membuang waktunya Tuhan untuk melampiaskan emosi kita, melampiaskan nafsu kita, sehingga terjadi banyak kerugian. Tetapi keputusan yang diambil mereka, Rut pasal 1 ayat 22 bilang apa? Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Iya, kok bisa tepat? Mereka cuma mendengar bahwa Tuhan telah melawat Israel. Mereka cuma mendengar bahwa Tuhan sudah memberi makanan. Tetapi Alkitab mencatat ketika mereka mengambil keputusan untuk mengikuti waktu Tuhan, maka ini yang terjadi. Sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai.
Harusnya mereka berkata bahwa ya sudah bisa tunggu dulu lah. Lihat pasti dulu. Sudah ada makanan gak? Benar gak berita di Israel? Sudah ada banyak makanan. Tetapi disinilah keputusan yang benar. Mereka tidak mau membuang waktu banyak. Tetapi mereka mengambil segera berangkat ke Betlehem. Dan mereka tiba pada permulaan. Itu artinya kalau dia sudah di pertengahan berarti apa? Tinggal separuh. Dengarlah firman Tuhan. Ikutilah waktu Tuhan, maka kita akan mencapai hasil yang maksimal. Dimulai dari permulaan. Makanya saran saya, janganlah membuang waktu yang banyak. Tuhan memberikan kesempatan kita berada di rumah. Sampai ibadah pun, sampai hari ini masih di rumah. Ada banyak waktu yang kita bisa gunakan di rumah. Punya hubungan baik dengan Tuhan. Berapa banyak saudara yang bisa membaca firman dengan banyak di rumah? Berapa banyak saudara bisa berhubungan dengan Tuhan di dalam doa di rumah? Tapi banyak orang Kristen menggunakan kesempatan ini untuk berleha-leha, bersantai-santai. Lebih banyak menggunakan hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu. Tetapi kita harus mulai ngambil keputusan di waktu Tuhan. Supaya maksimal. Tuhan kasih waktu yang panjang. Kenapa? Untuk menikmati lebih banyak lagi berkat-berkat Tuhan. Dari mana? Permulaan. Dari awal kita harus menuai. Kita harus menerima. Kita harus mengalami dari awal. Jadi tidak dari tengah. Kalau diperhitungkan misalnya berkat itu 100. Tapi kita ambil dari tengah berarti sudah 50 hilang. Tapi kita dikasih Tuhan waktu yang maksimal untuk menikmati berkat yang maksimal. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena waktu ada hubungannya dengan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bertobat. 2 Timotius pasal 2 ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Iya, ini penting. Tuhan kasih waktu begitu banyak kita berada di rumah. Mungkin saudara yang sekolah online, yang kerja WFH di rumah. Tapi berapa banyak yang saudara dapat? Kita harus menggunakan kesempatan ini di rumah dengan begitu sungguh-sungguh. Karena waktu dulu dibebaskan, semuanya serba bebas, keluar bebas, jalan bebas, ke mall bebas, ke gereja bebas. Mungkin saudara adalah salah satu yang suka melawan. Tapi firman Tuhan katakan orang yang seperti ini, Tuhan mungkin memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ada waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tuhan masih berikan kesempatan supaya kita tidak melawan lagi terhadap kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ada hubungannya waktu dengan tidak ada kesempatan bertobat. Ibrani 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Iya, ini istilahnya waktu tidak bisa kembali lagi. Waktu yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi. Bapak Ibu, mumpung kita berada pada situasi yang seperti ini,
berikanlah waktu yang banyak, yang tepat, yang punya nilai kepada Tuhan. Karena ada waktu, kesempatan yang tidak bisa diperbaiki. Tapi kita sekarang masih diberikan peluang waktu yang begitu banyak. Untuk apa? Memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dengan apa? Bertobat. Cara bertobat, dengar firman Tuhan, lakukan kebenaran. Yang ketiga, waktu itu ada hubungannya dengan suara firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Ada corona atau tidak ada corona, ibadah tetap harus jalan. Walaupun untuk sementara ini saya di sini, saudara ada di rumah. Tapi tetap kita harus mempergunakan, jangan membuang waktu. Kita harus nyatakan apa yang salah. Tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Dengan segala pengajaran yang benar. Saya senang karena beberapa anggota keluarga kami yang mengalami pemulihan di masa pandemi ini. Wah, saya senang sekali. Kenapa? Karena bisa bertobat. Kenapa? Firman. Firman ini bisa mengubah hidup kita. Aduh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beranilah memberikan waktu untuk Tuhan. Dan beranilah untuk membuat sebuah keputusan. Bahwa waktu-waktu sekarang ini adalah waktu jahat, saya harus gunakan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, waktu ada hubungannya dengan keselamatan. 2 Petrus pasal 3 ayat 15 bagian A. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Iya, anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Artinya rentangan waktu ini diisi dengan kesabaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hargailah kesabaran Tuhan ini ada batasnya. Makanya ada hubungannya waktu dengan keselamatan. Kenapa kita harus gunakan waktu ini dengan tepat? Karena nanti kesabaran Tuhan akan dihapus. Kesabaran Tuhan pasti akan dihapus. Tapi sekarang masih ada waktu ini yang disebut dengan anugerah. Roma pasal 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Iya, harus tahu keadaan ini. Harus tahu keadaan sekarang. Tuhan memberikan kita hikmat. Makanya harus banyak dengar firman Tuhan. Supaya kita mengerti hikmat Tuhan. Supaya kita tahu bahwa keadaan ini, keadaan yang sudah tidak bisa lagi memberikan pengharapan apapun. Firman Tuhan berkata, sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saya percaya Tuhan dan dibaptis itu umur 17, tahun 77. Berarti sekarang sudah berapa? Sudah hampir 50 tahun. Sekarang waktu untuk menantikan kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Oh haleluya, kita harus belajar terus Bapak Ibu. Waktu sekarang tidak main-main lagi. Ada hubungan dengan keselamatan ini. Makanya kita hargai waktu kita, jangan membuang waktu. Yang ketiga, waktu ada hubungannya dengan penghakiman. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Iya, dengar baik.
Kalau engkau serius dengan Tuhan, menghargai waktu Tuhan dan terus lekat dengan kebenaran firman-Nya, engkau disebut dengan orang-orang saleh. Orang saleh kata Tuhan. Tuhan tahu menyimpan mereka. Tapi orang jahat, Tuhan tahu bagaimana menghakimi mereka. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 katakan apa? Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Iya, adilnya penghakiman Allah akan menyatakan bahwa kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita mau menderita karena kerajaan itu. Artinya apa? Kita mau dalam mengisi waktu ini tidak akan menyakiti hati Tuhan. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Orang-orang yang dilindungi Tuhan adalah orang-orang yang menghargai waktu. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 katakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Iya, Tuhan berkata perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Apakah ketika kita mengisi waktu-waktu hidup kita ini dengan baik atau tidak? Tuhan katakan jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Orang yang takut akan Tuhan. Kita harus memperhatikan langkah hidup kita. Kita harus memperhatikan tindak tanduk kita, perilaku kita. Ada banyak orang di zaman ini yang pandemi ini sangat mengerikan, yang sangat mematikan. Masih banyak orang-orang Kristen terutama yang terus saja ada di dalam kelakuan yang tidak baik. Masih terus berbuat dosa. Mereka tidak takut bahwa akan ada penghakiman. Firman Tuhan tadi katakan ayat 16. Gunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Oh, biarlah kita terus mengerti. Orang yang arif sangat mengerti bahwa orang harus menggunakan hari-hari ini dengan baik. Yaitu lebih terikat kepada Tuhan. Menghargai bahwa Tuhan sudah menebus kita. Itulah kasih yang besar. Mari kita terus bersekutu dengan firman-Nya. Datang kembali ke Bethlehem, rumah roti. Nikmati akan seluruh berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Saudara, hari ini siapkanlah roti dan anggur. Baik saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita megang roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Kita menyanyi sebuah lagu. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah yang menyelamatkan aku. Betapa besar kasih-Mu, Amin Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Salib berat pun tak membuatmu berpaling. Untuk membelaku, untuk membelaku. Hidupku hanya bagimu, mengagungkan nama-Mu. Dunia tak dapat membuatku berpaling Dari kasih-Mu, dari cinta-Mu. Pengorbananku menyadarkanku
sempurnalah kasih-Mu, sungguh mulia salib-Mu. Saudara dengar lirik lagu ini. Dia berkata, besar kasih-Mu Tuhan. Engkau menyelamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Engkau memikul salib berat, tidak membuatmu berpaling. Salib berat Karena Engkau mau membela kami. Karena Engkau mau menyelamatkan kami. membelaku. Pengorbananmu Tuhan yang begitu luar biasa. Inilah yang membuat kami sadar bahwa kami harus kembali kepada Engkau. Kami harus bersyukur kepada Engkau. Pengorbananmu membuat kami berharga di mata-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Dari cinta-Mu, Itulah komitmen kami, janji kami. pengorbananmu menyadarkanku Biarlah kami sadar betapa berharga pengorbanan yang begitu mulia bagi kami. hidupku di pandangan Engkau menghargai kami sedemikian rupa sehingga Engkau harus mengorbankan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Lebih sungguh-sungguh saudara menikmati karya Tuhan dalam hidupmu. Berjanjilah kepada Tuhan, aku akan menggunakan setiap waktuku hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh mulia salib-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Ketika Engkau memegang roti di tangan kananmu, anggur di tangan kiri, letakkan di dadamu. Biarkanlah Engkau mulai merenungkan kembali betapa besar kasih Tuhan yang terjadi di dalam hidupmu. Dia melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Karena dia tahu tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia selain dia yang harus menjadi korban. Dia disiksa, dianiaya, dipukul, dicambuk. Bahkan Alkitab berkata bahwa mukanya tidak seperti manusia lagi. Sehingga orang memalingkan mukanya. Betapa mengerikan. Siksaan-Mu Tuhan hanya untuk kami. Harusnya kamilah yang mengalaminya karena kami yang berdosa. Tapi Engkau tahu. Kami harus ditebus dengan cara-Mu. Firman Tuhan katakan tanpa pengorbanan darah tidak ada keselamatan. Angkat roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepalamu. Tunjukkan kepada Tuhan. Katakan Tuhan, inilah tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan. Inilah makanan yang sesungguhnya. Karena hanya dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, Engkau berkata kami akan memiliki hidup kekal. Terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang saudara dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Haleluya. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur saudara. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, inilah darah-Mu. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang mulia, darah yang tidak berdosa, telah dibuat dosa karena dosa kami. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Biarlah kami sadar bahwa inilah waktu perkenanan itu, inilah penyelamatan itu. Jangan kami membuang waktu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh lebih serius lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat kesucian yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Angkat tangan. Katakan kepada Tuhan, aku mau menyerah ke dalam tangan. Dan sekarang Tuhan, tubuh dan darah-Mu sudah masuk menyatu di dalam hidup kami. Engkau yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau yang ada di dalam persoalan yang pelik, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Engkau yang ada di dalam tekanan yang berat, Tuhan akan memberikan kepada engkau jalan yang lebih baik. Tuhan akan memberikan engkau kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur di dalam persekutuan ini Engkau hadir bersama dengan kami. Dan Engkau sudah menjawab setiap doa-doa kami. Untuk itu Tuhan, kami terus berdoa buat jemaat Tuhan. Kuatkanlah mereka. Mereka yang sakit disembuhkan Tuhan. Mereka yang ada di dalam persoalan masalah rumah tangga, ekonomi, Engkau berikan mereka Tuhan jalan keluar. Mereka akan menjadi pemenang-pemenang dan lebih dari pemenang. Dan seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu apapun yang engkau lakukan diberkati oleh Tuhan. Kami berkati dan berdoa buat pemerintahan kami. Pemerintahan pusat sampai di daerah. Kami berkati dalam nama Yesus. Mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menterinya, TNI, Polri, dan seluruh gubernur, wali kota, bupati, sampai RT RW. Kami berkati di dalam nama Yesus. Berikanlah mereka Tuhan kemampuan supaya mereka dapat memimpin, memerintah bangsa ini di dalam takut akan Tuhan, di dalam kebenaran dan keadilan. Dan kami berdoa Tuhan buat pandemi ini yang masih melanda bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau bisa pergi dari bangsa kami ini. Karena kami anak-anak Tuhan terus berdoa di dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih kekuatan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kekuatan ekstra di dalam nama Yesus. Sehingga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tetap disiplin protokol kesehatan. Ingatlah selalu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.
Cucilah tangan Anda dengan sabun. Gosokkan sabun pada kedua tangan dan sela jari Anda. Bilas tangan Anda sampai bersih. Pakailah masker dengan benar, yaitu menutup hidung dan mulut. Disarankan untuk melapisi masker Anda dengan masker kain agar dapat lebih mencegah dan melindungi Anda dari COVID-19. Ayo, mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah. Pengumuman: ibadah raya minggu depan sementara akan dijalankan secara online pukul 8 pagi melalui tayangan YouTube. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dapat memberikan persembahan online melalui QR Code yang tertera atau bisa membuka link QR Code di deskripsi di bawah. Atau Anda juga bisa membawa persembahan Anda ke gereja melalui Bapak Rio. Demikianlah pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati.